Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta hadir sebagai kampus yang berbasiskan Islam yang mengajarkan dan memberikan pendidikan kepada mahasiswa agar mencetak mahasiswa dan lulusannya memiliki pengetahuan keislaman yang luas, disertai dengan melakukan integrasi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan tersebut tentu antara pemahaman keagamaan dengan pemahaman keislaman, pemahaman ilmu pengetahuan, tentu itu harus sejalan gitu ya. Nah, karena itu kami di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merasakan bahwa memang salah satu di antara apa yang kami dapatkan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini adalah bahwa mahasiswa dituntut lulusannya memiliki pemahaman keagamaan yang memiliki wawasan yang luas ya, tetapi tetap berpijak kepada nilai-nilai keislaman. Nah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri kan sekarang ini sudah bertransformasi menjadi universitas yang tidak hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu agama, tetapi juga sudah melakukan transformasi dengan diajarkannya ilmu-ilmu yang lain, seperti misalnya ilmu kedokteran, ilmu sosial dan ilmu politik, sains dan teknologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, luasnya pemahaman keilmuan yang diajarkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam sebagai sebuah ajaran itu memang seharusnya memiliki kesesuaian atau kompatibilitas dengan nilai-nilai atau dengan keilmuan atau sains, ilmu pengetahuan. Nah, karena kita tahu bahwa sesungguhnya peradaban dimanapun, ya, peradaban besar itu sejatinya memang berpijak kepada ilmu pengetahuan. Jadi oleh karena itu, dengan kita mempelajari di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN telah banyak ya mengeluarkan lulusannya, alumninya yang telah mempengaruhi terhadap berbagai perkembangan keilmuan dan juga tentu berkiprah di tingkat nasional gitu ya, baik nasional maupun internasional. Nah, semangat yang ingin dibangun oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan keislaman ya, itu basis utamanya memang pengetahuan tentang keagamaan, tetapi nilai-nilai keagamaan tersebut itu menjadi basis bagi lahirnya pengetahuan, teknologi, dan juga inovasi-inovasi yang dibutuhkan dalam konteks kehidupan manusia gitu. Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu telah melahirkan banyak pemikir-pemikir Islam yang mempengaruhi jagat pemikiran keagamaan Islam di Indonesia ya. Bukan saja aspek misalnya pendidikan agama semata, tetapi juga apa yang dilahirkan oleh para pemikir-pemikir Ciputat itu telah mampu mempengaruhi terhadap berbagai landscape pemikiran hubungan antara misalnya Islam dan negara. Ya. Dari mulai misalnya ketika rektornya dipimpin oleh Profesor Harun Nasution, ya, kemudian pemikir seperti almarhum Profesor Nurholis Majid,
kemudian Profesor Azumardi Azra, Komarudin Hidayat, Fahri Ali, dan pada generasi selanjutnya ada Saiful Mujani, ya. Itu dan tentu nama-nama yang lain yang selama ini menurut kami cukup mewarnai di dalam landscape pemikiran di Indonesia. Mereka adalah figur-figur yang memang cukup mewarnai sesuai dengan pemikiran yang dimiliki oleh mereka. Misalnya, yang paling terasa mempengaruhi terhadap pemikiran keagamaan itu adalah soal hubungan antara agama dan negara. Saya kira UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau IAIN waktu itu memang mendudukan bagaimana agama, ya, sebagai sumber nilai mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan negara gitu. Bagaimana Islam sebagai sebuah agama, ya, dan Islam adalah bagian dari agama-agama yang ada di Indonesia, itu memang mewarnai terhadap pemikiran bagaimana hubungan antara agama dan negara. Misalnya, saya kira dalam pandangan kami, ya, hubungan antara agama dan negara dalam konteks bagaimana kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, itu saya kira sudah final, ya, sudah tidak lagi harus dipersoalkan gitu, ya. Kenapa? Karena dalam pandangan kami, agama yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai etika keagamaan tersebut itu bisa betul-betul bisa dijalankan dalam kehidupan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara tanpa harus menyebutkan formalisme keagamaan. Nah, bagi kita, ya Pancasila merupakan sumber nilai dasar negara kita yang ya kita anggap sebagai sesuatu yang final, karena disitulah kita maknai sebagai kalimatun syawa, titik temu dari sekian banyak nilai, termasuk di dalamnya yang paling mempengaruhi adalah nilai-nilai keislaman tersebut gitu loh. Maka sesungguhnya sudah tidak relevan lagi kalau misalnya ada pandangan yang ingin menjadikan Islam gitu, ya, harus menjadi sebuah negara formal di dalam konteks kehidupan bernegara kita. Karena kita meyakini juga bahwa faktanya hari ini Indonesia ini adalah merupakan negara yang sudah sangat Islami gitu, ya, di mana kehidupan keagamaan tumbuh dengan bebas, ya, orang dilindungi untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Orang beribadah di Indonesia juga diberikan ruang yang terbuka, ya. Nah, termasuk juga misalnya hukum-hukum formal kita pun juga saya kira banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai dan memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai keislaman gitu. Jadi pandangan bahwa Islam, ya, dalam pemahaman kami di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini sesungguhnya juga menempatkan negara dalam konteks bahwa ya negara menjadi institusi yang memberikan satu pemeliharaan gitu terhadap kehidupan masyarakat kita. Jadi kalau misalnya ada pandangan-pandangan yang selama ini meminta supaya agama dijadikan sebagai pandangan formal kehidupan negara, saya kira ini sebetulnya sudah tidak relevan lagi kita angkat. Nah, saya kira itu adalah salah satu di antara karakter, ya, dari pemikiran madhab Ciputat gitu, ya. Dan saya kira itu sudah menjadi semacam corak dari pemikiran yang dikeluarkan oleh para alumni Ciputat di dalam kehidupan
uh, hubungannya antara agama dan negara gitu. Nah, tentu pandangan tersebut sebetulnya adalah mencerminkan dari moderasi beragama, ya karena tentu kalau kita lihat kan sebetulnya moderasi beragama itu adalah sebuah pandangan keagamaan di mana orang memiliki pemahaman keagamaan yang moderat ya, yang ya tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tetapi lebih memilih jalan kemaslahatan sebagai sebagai watak Islam itu sendiri gitu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an kan disebutkan wa kadzalika ja'alna ummatan wasaton gitu ya, umat wasati ya, umat yang berada di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan kalau orang terlalu ekstrim kiri tentu dia akan selalu bertindak secara radikal. Kalau orang juga terlalu berpikir ekstrim kanan, tentu dia akan sangat liberal di dalam pandangan keagamaannya. Jadi memang pada prinsipnya buat kami di Ciputat ya, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama ini juga mengajarkan tentang semangat moderatisme dalam beragama. Nah, tentu sekali lagi pandangan-pandangan itu mempengaruhi terhadap landscape kehidupan sosial, ekonomi, politik bangsa kita ya, dengan lahirnya para alumni-alumni Ciputat yang memang memiliki pandangan yang lebih moderat, lebih rasional ya, dan tentu juga mengintegrasikan antara keislaman dan keilmuan gitu. Karena itulah prinsip-prinsip yang diajarkan dalam di dalam proses pendidikan yang dilakukan di Ciputat ini. Secara formal memang kami mencoba untuk tetap hadir ya, walaupun di tengah pandemi telah merubah kebiasaan kita ya, misalnya proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka, tapi kita harus lakukan misalnya dengan cara online gitu ya. Nah, itu harus kita pahami ya secara faktual bahwa memang pandemi ini harus kita hindari gitu. Ya, karena salah satu prinsip dari ajaran agama Islam itu adalah hifdun nafas gitu ya, yaitu menjaga diri. Nah, karena itu semua proses pembelajaran yang dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini dilakukan secara daring gitu ya. Nah, tentu kampus juga harus hadir ya, membantu masyarakat dalam memastikan agar pandemi COVID-19 ini setidaknya kita melakukan pencegahan. Ya. Satu, tentu kita tadi telah menyelenggarakan pendidikan melalui proses daring. Sekarang dengan memanfaatkan teknologi informasi, ya, sesungguhnya proses pembelajaran bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Yang kedua, tentu keberadaan IKALUIN, ya, juga penting untuk membantu masyarakat ya, terutama saya kira bagi tenaga kesehatan gitu ya. Kami kemarin 2 minggu yang lalu melakukan penggalangan dana untuk membantu tenaga kesehatan ya. Nakes kita itu banyak yang sekarang ini terpapar COVID-19. Mereka adalah garda terdepan di dalam melawan COVID-19. Nah, karena mereka garda terdepan, tentu kita harus memberikan semangat kepada mereka agar mereka betul-betul tidak patah arang gitu. Karena kita tahu bahwa orang yang paling banyak membantu untuk penanganan COVID-19 ini adalah para tenaga kesehatan tersebut. Nah, untuk itu kami, para alumni, Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menggalang dana dan membantu para tenaga kesehatan
untuk ya sebetulnya bukan memberikan bantuan, tetapi lebih kepada memberikan apresiasi kepada mereka yang selama ini telah bekerja keras, ya bahkan harus harus bertaruh dengan nyawa mereka gitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terpapar COVID. Nah, kami memberikan sedikit apresiasi kepada mereka. Yang kedua, kami pun juga menunjukkan kepada masyarakat dengan program seperti vaksinasi. Ya. Kebetulan saya sebagai anggota DPR, sebagai pimpinan Komisi 8, memiliki akses untuk bisa mendapatkan vaksin. Nah, alhamdulillah kemarin telah kita lakukan vaksinasi untuk Civitas Akademika UIN, para alumni, ya. Nah, pesannya sebetulnya bukan hanya soal bagaimana melakukan program vaksinasi, tetapi lebih daripada itu kita ingin menunjukkan bahwa vaksin itu adalah sebagai game changer bagi penanganan COVID-19. Ya, bahwa betul vaksin bukan segala-galanya, tetapi menurut penelitian kedokteran, dengan orang memakai menggunakan vaksin, itu setidaknya kalaupun juga tertular COVID, itu tidak akan jatuh kepada sakit yang lebih parah gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa saat ini misalnya kita bisa melihat bagaimana fasilitas kesehatan kita sudah sangat-sangat crowded ya. Masyarakat banyak yang sakit gitu ya, dan saya kira banyak kasus kematian di kita disebabkan karena COVID-19. Nah, karena itu kita harus bisa meyakinkan masyarakat, Ikaluin meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu aman dan vaksin itu halal. Ini juga kadang-kadang banyak juga pandangan orang yang menyebutkan bahwa vaksin ini mengandung zat yang haram. Saya katakan di dalam berbagai kesempatan bahwa kalaupun misalnya dalam satu hal tertentu vaksin tersebut mengandung keharaman gitu ya, maka hal tersebut bisa menjadi halal untuk menjaga keselamatan jiwa. Ya, saya kira prinsip-prinsip itu nyata sekali di dalam Al-Qur'an disebutkan gitu ya. Famanidurra ghairu bagin wala adin fala itsma alai. Ya. Jadi dalam kondisi darurat ya, maka kita mengkonsumsi yang haram sekalipun itu tidak apa-apa, asal jangan melewati batas. Jadi saya kira jelas sekali ya bahwa saya ingin menunjukkan, apalagi ini MUI telah menyatakan di dalam fatwanya bahwa vaksin yang ada dan beredar di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu dinyatakan sebagai vaksin yang yang halal gitu ya. Jadi oleh karena itu menurut kami kami melakukan vaksinasi juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berbasis Islam, kita melakukan dan mensukseskan program vaksinasi. Karena itu adalah salah satu cara kita, ikhtiar kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Nah, selain itu tentu banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Juga salah satunya misalnya dengan kemarin Idul Kurban. Kita melakukan inovasi dengan cara daging kurbannya kita buat menjadi kaleng gitu, rendang, yang kita bagikan kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri, terutama untuk tenaga-tenaga kesehatan. Dan saya kira hal-hal semacam ini adalah bagian dari kita untuk terus memberikan kontribusi terhadap masyarakat ya. Alumni Ikaluin betul-betul bisa hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami pandemi COVID-19.